Dr. Jeffrey meneliti mekanisme regulasi ekspresi gen pada bakteri Escherichia coli yang tumbuh dalam medium dengan sumber karbon yang berbeda. Beliau mengamati bahwa ketika E. coli ditumbuhkan dalam medium yang mengandung glukosa dan laktosa, bakteri lebih memilih untuk menggunakan glukosa terlebih dahulu. Hanya setelah glukosa habis, bakteri akan menggunakan laktosa. Fenomena ini disebut sebagai represi katabolit. Oke. Jadi di sini ada mekanisme yang dinamakan sebagai represor lak, ya. Operon itu adalah mekanisme regulasi ekspresi gen yang dikendalikan oleh banyak gen dan lingkungan. Itu operon. Nah, itu ada dua. Ada operon TRV yang tadi saya terangkan, dan ini yang kedua adalah operon lak, ya. Jadi ada dua. Oke. Nah, untuk bagiannya di sini, kenapa bakteri dia lebih memilih glukosa terlebih dahulu dibandingkan laktosa sebagai sumber energinya? Ya jelas, karena glukosa ini adalah senyawa yang bersifat sederhana. Dia adalah golongan monosakarida. Sementara laktosa adalah apa yuk? Laktosa adalah golongan benar, susu pada susu. Tapi dia golongan apa? Mono di apa poli? Disakarida, betul ya. Nah, dia adalah disakarida. Yaitu gabungan antara apa dan apa? Antara glukosa dan galaktosa. Nah, kenapakah glukosa digunakan terlebih dahulu oleh bakteri? Karena glukosa ini adalah golongan monosakarida yang notabene lebih mudah dilakukan proses metabolisme dalam menghasilkan energi. Nah, karena dia lebih cepat, makanya si bakteri itu akan terlebih dahulu menggunakan glukosa. Baru kalau misalkan dia udah nggak ada laktosa. Jadi ibaratnya kalian punya penghasilan tetap dan kemudian dari gaji yang kalian terima sebagian ditabung dan sebagian digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, ternyata dalam waktu tertentu di situ ada kejadian yang nggak terduga gitu ya, yang mengharuskan di situ semua gaji bulanan habis dan mau nggak mau ya harus mengambil uang tabungan. Sama juga ini ketika nanti kadar glukosanya udah habis, ya mau gak mau dia akan mengambil laktosa sebagai sumber energi dalam mempertahankan kehidupannya kayak gitu. Nah, untuk yang pertama di sini ada bagian garis Y, sumbu Y, itu ada jumlah bakteri. Kemudian sumbu X itu jam atau waktunya ya di situ ya. Nah, pertama di situ kadar glukosa akan turun cepat. Kenapa kok dia membentuk garis seperti ini? Karena glukosa itu dipergunakan oleh bakteri dalam
metabolisme selnya, sehingga di awal di sini ketika pertumbuhan bakteri mulai meningkat, maka jumlah atau kadar glukosanya akan menurun gitu ya. Nah, ketika dia udah menurun di situ, perhatikan di situ ada suatu garis yang menunjukkan dia stasioner. Nah, sini dia agak tidak meningkat lagi. Nah, itu yang disebut sebagai apa? Diauxik lag. Diauxik lag. Kan dalam kurva pertumbuhan bakteri pertama apa ayo? Kan ada fase lag dulu kan, fase adaptasi. Jadi ketika kita menaruh bakteri kan dia nggak langsung tumbuh. Nah, jadi karena saya kasih tahu dulu nih ya. Jadi ketika kita menumbuhkan bakteri, pertama kan dia akan memasuki fase adaptasi atau fase lag namanya. Nah, ketika dia udah teradaptasi dengan lingkungan, maka akan ada pertumbuhan atau perkembangbiakan, sehingga jumlah koloni bakteri akan meningkat. Nah, ini adalah fase log ya. Nah, ketika nanti dia sudah meningkat, enggak selamanya akan meningkat. Dikala nutrisinya habis, maka nanti reproduksi bakteri akan terhenti. Jadi jumlah untuk koloni bakterinya akan tetap. Nah, ini adalah fase stasioner. Nah, lambat laun karena nutrisinya habis, kemudian banyak metabol sekunder yang dia keluarkan, maka akan bersifat racun, sehingga nanti akan memasuki fase death atau fase kematian atau penurunan koloni bakteri. Nah, di sini ada fase di mana dia stasioner tapi meningkat kembali. Nah, itu adalah fase transisi yang disebut sebagai diauxik lag. Oke. Ketika dia memasuki diauxik lag, di sini bakteri akan menyesuaikan metabolisme selnya. Menyesuaikan metabolisme sel. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memulai ya ekspresi gen atau memulai operon lag. Nah, ini akan memulai aktivasi gen penggunaan laktosa atau yang disebut sebagai aktivasi operon lag. Nah, aktivasinya operon lag, maka nanti laktosa ini akan berikatan dengan represor, sehingga represor yang terikat dengan laktosa akan menjadi inaktif. Nah, inaktifnya represor, maka dia tidak bisa menempel pada daerah operator, sehingga nanti RNA polimerase yang terdapat pada promoter dapat mentranskripsi gen-gen struktural yang ada di daerah DNA-nya untuk membentuk enzim-enzim yang dapat mencerna laktosa. Makanya di sini dikatakan dia untuk koloninya mula-mula dia stasioner. Nah, kemudian kalau dia sudah membentuk enzim-enzim pencerna laktosa, dia juga akan meningkat kembali atau memacu fase log lagi gitu ya. Nah, dengan cara apakah? Dengan cara
nanti si bakteri akan menggunakan laktosa sebagai sumber energi untuk pertumbuhan koloni bakterinya. Sehingga di sini selama ada pertumbuhan bakteri ini, dia akan menggunakan laktosa, sehingga di akhir-akhir kadar laktosa akan menurun juga kayak gitu. Oke, sampai sini apakah ada ditanyakan? Untuk tabel yang ini, mula-mula di sini ada CRP protein. Nah, kayak kacang. CRP protein ini nanti dia akan berikatan dengan second messenger yaitu CAMP. Nah, aktifnya komplement antara CRP protein dengan CAMP itu akan memicu RNA polimerase terikat pada daerah promoter. Nah, kemudian di sini keberadaan adanya laktosa ini akan berikatan dengan bagian represor, sehingga represor yang terikat pada laktosa itu akan menjadi inaktif, yang awalnya aktif gitu. Nah, setelah itu RNA polimerase yang berada di promotor, karena ketiadaan si represor, dia akan bisa melakukan transkripsi gen-gen struktural untuk membentuk enzim-enzim pencerna laktosa. Ada LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A. Udah selesai. Oke, sekarang kita akan lihat untuk yang A dulu. Penurunan konsentrasi glukosa pada jam keempat, berarti yang ini. Pada jam keempat menyebabkan peningkatan kadar CAMP intraseluler. Nah, jadi kan ketika kadar glukosanya habis, mau gak mau dia harus menggunakan laktosa. Nah, agar dia bisa menggunakan laktosa, maka dia harus membuat enzim laktase. Nah, enzim laktase itu kan dia dikode oleh gen-gen struktural laktosa, dan itu memang memerlukan adanya CAMP sebagai second messenger dalam mengawali perlekatan RNA polimerase pada daerah C. Berarti ini benar ya. Yang B, sistem CAMP-CRP berperan dalam kontrol. Nah, ini kan dia sebagai induksi. Karena dia sebagai induksi, seharusnya kontrol positif, bukan kontrol negatif. Berarti ini salah. Yang C, aktivasi promoter operon LAC bergantung pada, ya jelas ya. Kenapa? Karena ini sebagai inducer atau sebagai yang memicu dalam pengaktifasinya. Berarti ini benar. Yang D, apabila operator dari operon di atas menggantikan operator operon TRV, triptofan akan disintesis ketika terdapat laktosa di medium. Jelas ini benar. Kenapa? Karena di situ kan ketika bagian operator dari operon yang ini menggantikan operon TRV. Nah, pada operon TRV itu dia akan terhambat jika terdapat triptofan. Namun akan aktif atau akan berlangsung
ketika triptofan itu disintesis atau tidak ada. Berarti ini benar ya. Maka untuk jawabannya apa, Di? Benar, salah, benar,